Oke, teman-teman. Soal terakhir sudah ya. Oke, siapakan pemenangnya? Ada Lily, official. Lalu ada Insan Bio Farma 22. Wah, mantap. Bikin obat. Ada AA, wih. Selamat AA mendapatkan hadiah Latsol sebanyak 25k. Boleh di screenshot AA, lalu kirim ke Instagramnya jadi ASEAN Official. Oke teman-teman, langsung aja ke materi ataupun pembahasan. Kak Helda dipersilahkan. Baik, terima kasih Mimin sudah bantu untuk share soal latihannya tadi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada sore hari ini boleh kalian pahami dengan baik dan kalian boleh bisa jawab soal-soal untuk tes ujian besok hari atau yang hari ini ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke, kita bahas materi mengenai barisan, deret, bilangan ya. Saya jelasin sebentar ya, semoga kalian nggak langsung bosan. Untuk tadi ada yang tanya, gimana sih tipsnya nih untuk ngerjain barisan, deret, bilangan? Yang pertama, kalian harus ngelihat bilangannya dulu secara utuh, terus kira-kira nih modelnya apa? Apa dia yang modelnya loncat 1, loncat 2, atau tipe tingkat 1, tingkat 2, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian ngerasa ini sulit, jangan terpaku di soal yang bikin waktu kalian habis, gitu ya. Terus yang ketiga adalah harus banyak latihan. Jadi nanti lama-lama kalian bakal jeli untuk mengaitkan hubungan antara angka yang satu dengan yang lainnya. Itu ya kalau tips dari saya. Oke, kita langsung bahas saja mengenai soal nomor pertama. Soal nomor 1 sampai 5 ini tipe baris bilangan deret yang loncat-loncat 1. Ya, jadi loncat-loncatnya cuma 1. Nomor 1 saya rasa semuanya benar ya. Ini 9 ke 4, ini kan loncat-loncat 1 ya. 94 ke 87, 87 ke 77, 77 ke 70. Ya, ini jelas banget mereka minus 7 ya. 94 kurang 7, ya, 87 kurang 7, ya, 70 kurang 7. Berarti ke angka yang berikutnya pasti minus 7 juga. 70 dikurang 7 sama dengan 63. Ya, ini prosesnya dari 70 dikurang 7 sama dengan 63. Maka kita jawabnya optionnya yang D. Gitu. Jadi kalian perhatikan dulu nih loncat 1 apa loncat 2. Kalau loncat 1-nya nggak ada yang sama, oh berarti loncat 2. Kalau loncat 2-nya juga nggak ada yang sama, oh berarti ini tingkat 2. Gitu ya. Jadi yang pertama ada tingkat 1, kemudian yang kedua ada tingkat 2. Gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu. Mungkin nanti di soal nomor 5 baru saya tanya kalian ya, ada yang kurang jelas atau enggak. Ini pembahasan soalnya. Kemudian yang ini juga masih loncat 1 sebenarnya, cuma kalau kita lihat ya, 7 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 23, 23 ke 46, kok mereka nggak kayak soal nomor 1 gitu. Nah, kita lihat lagi. Dalam baris deret itu dia bisa plus, bisa minus, bisa kali, bisa bagi. Ya, itu dulu poin yang kalian harus ingat. Nah, kalau kita lihat dari sini ke sini, 7 ke 10 itu kan kaitannya plus 3 ya. Kemudian kalian lihat ini, loh, kok ini sama nih, plus 3 juga. Ya, berarti di sini udah kelihatan, ada polanya. Terus kalian lihat ke sini. Ya, 10 ke 20 ini jelas perkalian 2. Nah, kalian lihat di sini lagi. Ini perkalian 2 juga nggak?
Benar ya? 23 kali 2. Nah, kalau kalian udah nemu polanya, berarti udah benar nih, ya. Tinggal kalian cek, kira-kira 46 ke titik-titik ini apa? Kan tadi konsepnya, urutannya, plus 3 kali 2. Plus 3 kali 2. Berarti yang ini bukan kali 2 ya, tapi plus 3. Berarti jawabannya adalah 46 tambah 43. Salah. Bukan 43 ya. 46 tambah 3 sama dengan 49. Makanya jawabannya yang D. Oke, 2 nomor ini dulu deh. Ada yang mau kalian tanyain dulu nggak? Kira-kira. Yang nomor 1, Kak. Oh, nomor 1 salah. Nomor 1 tadi itu minus 10. Yang mana? Ini. 94 ke 87. Oh, iya. Ini salah soal berarti ya, maaf. Ini harusnya 74 ya. Ini, oh iya, salah. 74 ya urutannya. Kalau misalnya dia 77, ini soalnya jadi anulir ya. Sorry. Thank you. Ada lagi? Berarti ini 74 dikurang 7 ya. Berarti 67 harusnya. Oke. Tadi cara untuk nentuin kita nentuin pola bilangan ini kan juga ngomongin tentang kaitan ya, hubungan antar angka ya. Tadi tips dari saya pribadi ya. Yang pertama tuh kita harus lihat bilangan secara keseluruhannya. Jadi semuanya itu dilihat secara keseluruhannya. Ini berarti anulir yang nomor 1 ya. Ya, 67 kurang 7, 60. Ya. Yang pertama kita ngelihat angkanya secara keseluruhannya dulu, dilihat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian konsep dasarnya dulu, tingkat 1. Tingkat 1 itu bisa lompat 1, bisa lompat 2. Nah, ini kebetulan yang lompat 1. Nah, kalau misalnya lompat 1, lompat 2-nya juga nggak kelihatan polanya, berarti ini tipe baris deret yang tingkat 2. Gitu ya. Oke, ini anulir berarti ya. Oke, ada lagi pertanyaan nomor 1 dan 2? Gitu, ada lagi? Oh, kalian masih bahas nomor 1. Masih bahas yang dianulir. Ya, ini ya. Nih, kalau misalnya kita mau urutin yang benar, ini kan tadi dia perpindahannya minus 7 ya. Oke, saya bahas deh yang dianulir ini ya. Karena masih banyak yang bertanya-tanya. Kan tadi konsepnya adalah dia harus minus 7 ya. Berarti ini kita coret aja ya. Ini jadi ya. Nah, gini. Ya, jadi kan ini dia konsepnya tadi lompat-lompat 1 ya, minus 7 ya. Kemudian ini juga sama minus 7. Kemudian ini juga sama minus 7. Jadi titik-titik yang di sini menjadi 67 kayak gitu ya. Cuma kan ini kan salah, makanya kita anulir. Gitu ya. Udah jelas untuk 1? Gitu. Ya, kalau misalnya mau minus 7, minus 10, cuma ya ini kan anulir ya, jadi nggak usah di ini lagi. Nggak usah kalian bikin pusing juga. Oke, kita lanjut ke soal yang benar aja. Nah, untuk yang soal nomor 2, ada yang mau kalian tanyakan nggak? Ya, 60, 66 itu anulir ya. Jadi kita next aja. Yang nomor 2 aja yang benar. Aman ya? Oke, kita fokus ke soal yang benar aja. Oke, terus yang nomor 3, di sini ada 9, angka 9, angka 6, ya. Kemudian 24, 16, 13, 52, dan 44. Nah, di sini sama, masih lompat-lompat 1. Nah, tapi polanya kita nggak nemu nih, kalau misalnya kayak minus 7 semua, atau misalnya kayak tadi kan kali jumlah misalnya gitu kan. Nah, kita lihat di sini. 9 sama 6 itu kaitannya adalah dia dikurang 3. Ya. Terus kalau kita perhatiin secara utuh angka di sini, ada 16 sama 13. Dia juga kurang 3. Ya.
Terus kalau kita cari lagi hubungan antar angka yang lain itu nggak -3 juga. Nah, kita tapi harus tetap pecahin juga. Kita perhatikan lagi 6 sama 24. Ini adalah perkalian 4 ya. 13 sama 52. Ini perkalian 4. Nah, udah ada nih polanya. Terus pola ke sini apa nih? Saya ganti warna kali ya, biar beda. Nah, ini 24 sama 16. Kalau kita lihat polanya, dia adalah pengurangan 8. Nah, kita cek apakah ini juga pengurangan 8. Benar ya? Jadi urutannya apa? Urutannya adalah -3 kali 4 -8. -3 kali 4 -8. Cukup kompleks ya, walaupun loncat-loncat satu. Bisa dipahami dulu nggak? Sampai sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini mungkin cukup kompleks ya. Semoga nanti dapat soalnya nggak sekompleks ini. Nah. Oke. Nah, ini dia -3 kali 4, -8. -3 kali 4, -8. Berarti urutannya apa nih? Habis -8. -3 ya. Kan urutnya -3 kali 4, -8. -3 kali 4, -8. Berarti ini -3. Maka jawaban yang di sini adalah 44 dikurang 3 sama dengan 41. Ya, makanya jawabannya yang B. Oke, sampai sini soal nomor 3 ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? Jelas nggak? Jelas. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang nomor 3 paham. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 juga masih sama, masih loncat-loncat satu. Dia mirip kayak soal nomor 3. Ya, di sini kita lihat secara utuh dulu. Ada 4, 2, 8, 32, titik-titik kita nggak tahu apa angkanya. Kemudian 22, 88, dan 44. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Yang pertama adalah 4 sama 2. 4 sama 2, 2 sama 8, 8 sama 3, 2 kan nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Tapi coba kita cek dulu, 4 sama 2 itu adalah bagi 2. Ya. Terus saya ganti warna biar kalian bisa lihat bedanya. Kemudian 2 sama 8. 2 kali berapa 8? Pasti kali 4. Gitu. Kemudian kita cek lagi yang sebelahnya, yang 32. Ya. Atau kalau misalnya kalian ragu, kali apa jumlah ya? Nah, kalian juga bisa kasih alternatif ya. Ini kan sebenarnya 2 sama 8 bisa kali 4, bisa juga penjumlahan ya. Ya, jadi bisa variasi. Makanya kalian harus jeli juga nih. Nah, kalau misalnya saya mau bikin di sini plus 6, boleh. Ya, karena kita kan masih cek polanya apa. Kemudian yang terakhir 8 sama 32. Mau kalian plus 24 juga boleh, atau misalnya kali 4. Gitu, karena kita mau lihat pola. Kemudian titik-titik di sini. Logiknya adalah kalau kita pakai urutan yang di samping, ini itu harus yang pembagian 2. Ya, kita cek dulu. Kalau kita bikin bagi 2 plus 6 kali 4 misalnya. 32 bagi 2 itu adalah 16. Nah, kita cek lagi ke sebelahnya. Apakah benar nih habis 16 tambah 6 itu adalah 22? Kita cek ya. Kalau ini 16, berarti ke 22 itu kan harus plus 6 nih. 16 tambah 6, 22. Ya. Kemudian konsep selanjutnya apa? Plus 6 sekarang kali 4. Kita cek. 22 kali 4 benar nggak 8? 88 maksud saya. Benar ya? Nah, berarti polanya ini adalah bagi tambah kali. Ya. Kita cek lagi ke sebelahnya. Bagi 2 plus 6 kali 4. Apakah sebelahnya adalah konsep bagi 2 juga? Oke, ini dia. 88 bagi 2. Benar ya, 44. Nah, berarti pola ini benar. Maka jawaban yang tepat adalah 16. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan kah? Kalau bukan plus 6, misalnya kita mau bikin ini kali 4 ya. Kalau kita pakai ini kali 4, misalnya 2 kali 4, 8. Nah, 16 kali 4 harusnya 64, bukan 22.
Nah, ini kalian bakal jadi pusing nih, polanya nggak sesuai. Nah, itu kadang yang bikin kita lama ngerjain di satu nomor, gitu. Ya harus trial error. Makanya tadi saya bilang tipsnya banyak latihan dan lihat soalnya secara utuh dulu. Ya, lompat 1 dulu, baru nanti kalau nggak bisa, lompat 2. Gitu. Baru nanti kalau nggak bisa juga lompat 2, baru tingkat 2. Gitu. Nah, ini juga masih tipe yang lompat 1 ya. Di sini ada 6, 7, 10, 15, titik-titik, dan 42. Nah, kalau misalnya kita bikin, kalau ada titik-titiknya di sini, saran saya jangan langsung yang lompat-lompat kayak tadi ya. Coba kalian cek kalau misalnya lompatnya berdekatan dulu. Ya, kita cek dulu di sini. 6 ke 7 itu adalah penjumlahan 1. 7 ke 10 adalah penjumlahan 3. 10 ke 15 adalah penjumlahan 5. Nah, kenapa tadi saya bilang kalian jangan langsung kayak soal nomor 4? Karena nanti bikin kalian bingung, karena di sini titik-titiknya 2. Ya, coba yang lompat satu-satu dulu aja kalian cek. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada plus 1, plus 3, plus 5. Berarti ngomongin bilangan ganjil. Ya, berarti kita coba dulu. 1, 3, 5 berarti plus 7 nih. Ya, kan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. Baru 11. Nah, kita cek. Apakah pola yang kita buat ini benar? Gitu. Karena secara logik harusnya ini polanya ganjil. Nah, kita cek. 15 tambah 7. Ya, di sini. 15 tambah 7. Gitu. Kemudian ini kan udah 22 ya. Berarti di sini 22 tambah 9. Nah, di sini kita cek lagi nih. 31 tambahnya 11 harusnya. Nah, kita cek apakah sesuai. Nah, kalau sesuai, berarti ini adalah jawaban yang tepat, yaitu 22 dan 31. Jadi, kadang kita nggak harus langsung mikirin yang kompleks ya. Coba yang simpel-simpel dulu kalian lihat. Oke, udah banyak yang jawab juga. Ya, ketelitian penting. Dan 1 soal 30 lumayan makan waktu. Ya, kayak kalau misalnya kalian ngerasa udah mulai mentok, coba lewat dulu cari soal yang lain, refresh otak kalian biar nggak ngabisin waktu di satu soal yang sama. Oke, untuk loncat-loncat 1 nih, kita mau loncat yang kedua, soal yang nomor 6 sampai 10. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Ini saya nanti nomor 6 udah beda konsep lagi. Kak, bisa nggak buat lihat polanya dihubungin ke optionnya biar, nah boleh. Kalau kalian ngerasa kesulitan ya, kalian bisa coba ke lihat optionnya. Ya, itu juga bisa mempermudah kalian. Gitu. Nanti ya kita bahas yang ribuan. Kita bahas yang tadi kalian kerjakan dulu ya di Kahoot. Gitu. Emang ribuan kalian pernah dapat? Yang kemarin tes mungkin ada di sini? Ada soal yang sampai ribuan kah? Pecahan nanti ya. Yang request kalian kita bahas yang soal tadi aja dulu. Oke, sekarang kalau nggak ada yang tanyain yang loncat 1, kita masuk ke soal yang loncat 2 ya. Oh, ada yang ribuan. Suara saya putus-putus kah? Oh, ada ribuan. Oke. Nanti kita bahas yang ribuan ya. Suara saya jelas nggak? Ada yang bilang putus-putus? Oh, aman. Oke. Kita lanjut lagi di sini yang lompat 2. Ya, sebelum kita masuk ke ribuan ya, tadi ada request dari teman-teman yang ribuan. Kita ke selesaiin ini dulu ya. Saya cepetin deh. Ini 18, 17, 20, 20, 22, 23, sama 24. Nah, tadi kan saya bilang ini tipe soal yang lompat 2. Jadi, kita langsung fokus. Bentar, pulpen saya. Oke. Nah, ini kita langsung fokus yang loncat 2 kali. Ya, karena kan tadi saya bilang ini tipe soal yang loncatnya 2 kali. Gitu. Nah, kita lihat 18, 20, 22, 24 ini jelas banget ya. Polanya mereka adalah plus 2 semuanya. Gitu. Terus kita lihat yang bawah. Lompat juga ya. Lompat 2 nih. Ini juga sama, lompat 2. 17, 20, 23. Ini jelas banget mereka plus 3. Gitu. Berarti udah dapat nih kita polanya. Nah, berarti ini yang saya ganti warna deh biar kelihatan.
Kayak ini, yang 23 ini, dia lompat 2-nya ke sini kan ya. Berarti ini yang kita akan tambahkan dengan angka 3. 23 tambah 3. Ya, ini berarti kita nulisnya 23 tambah 3. Jawabannya adalah 26. Gitu. Yang ini juga lompat juga 2 kali ke sini. Ya, tadi kan polanya plus 2. Berarti ini juga plus 2. Rumusnya adalah dari angka yang 24 ini. Ya, 24 tambah 2 sama dengan 26. Nah, ini jawabannya. Oke, ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 6? Oke, udah ada yang jawab ya. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Kemudian soal nomor 7 ini juga sama mengenai soal yang lompat-lompat 2 juga ya. Ya, jadi dia lompatnya 2 kali juga sama. Ya, kalau kalian lihat secara utuh ya di sini angkanya ada yang sama, ada yang kembar ya, 44, 63 ya. Kemudian 9, 13 ya. Kira-kira apa nih menurut kalian? Kita cek ya, kita dari lompat 2 dulu. Nih, ke 6 ya. Ini lompat lagi ke sini berarti ya. Kemudian ini juga lompat lagi, ya. Jadi kita kosongin satu-satu langkah. Ini juga sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, 4 ke 6 itu kan dia plus 2. Ya. Kemudian ini kalau misalnya ke sini deh, 18 ke 13, ini plus 5. Ya. 13 ke sini kita nggak tahu nih. Berarti ada 2 titik-titik yang belum tahu nih lompatnya berapa. Nah, kalau kita lihat, yang pertama plus 2, yang terakhir plus 5. Berarti bisa jadi ini adalah plus 3, ini adalah plus 4. Biar berurutan 2, 3, 4, 5. Tapi kita tetap cek juga. 6 tambah 3 di sini adalah 9. Ya. 9 tambah 4, 13, benar ya. Nah, ini udah dapat polanya. Tapi kalau kalian bersemangat banget mau ngecek yang atasnya boleh, tapi menurut saya nggak penting lagi ya untuk kita cek yang atasnya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita cek aja. 4 ke 3 itu minus 1, ya. 3 ke 6 itu plus 6, ya. 9 ke 15 itu plus 6. 15 ke 14 itu adalah minus 1. Ya, tapi sebenarnya yang atas ini nggak penting kalian cari, cukup yang bawah aja. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ya, jadi kadang nggak perlu kalian ngabisin waktu untuk nyari yang nggak kalian butuhkan. Gitu. Oke, gampang banget. Berarti kita next. Oke, yang berikutnya ada 3, 4, 7, 9, sampai 15. Ini sama lompat 2 juga. Jadi kita langsung fokus ke lompatin kosongin 1, ya, 3 ke 7. 7 ke 11, 11 ke 15. Nah, kita cek 3 ke 7 itu adalah plus 4. 7 ke 11 juga plus 4, jadi polanya adalah plus 4 semuanya. Kemudian kita cek yang bawah, ya. Ini juga sama lompat-lompatin kayak tadi, ya. Nah, ini titik-titik yang kita belum tahu berapa. 4 ke 9 itu adalah plus 5, 9 ke 14 plus 5 juga. Nah, ini berapa nih titik-titiknya? Berarti dari angka 14. 14 yang akan kita jumlahkan plus 5, karena ini polanya plus 5. Sama dengan 19. Jadi titik-titiknya adalah C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa ya. Udah banyak yang jawab. Oke, kita next. Kalau ada yang bingung bilang ya, karena saya tergantung yang komen di chat ya. Tadi saya lihat paham semua. Oke, ini tipe desimal. Tadi sempat ada yang tanya, Kak, dibahas nggak tipe desimalnya dibahas ya? Nah, ini gimana kalau tipenya desimal? Ini kan titik-titiknya banyak di depan ya. Yang belakangnya justru yang nggak ada. Jadi kita bisa lihat dari belakang untuk lihat polanya, ya. Lompat-lompat 2 juga sama. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, ini juga sama, lompat-lompat 2 juga. Misalnya ke sini. Ya, ini 44,8, 12,8, 22,4, 6,4, 3,2, 5,6, 2,8. Kita lompatin kayak tadi, 44,8 ke 22,4, kemudian 22,4 ke titik-titik ini, kemudian dari titik-titik ini ke 5,6, ya.
5,6 ke 2,8. Kita perhatiin 44,8 ke 22,4 itu kan prosesnya bagi 2 ya. Atau kalau kalian lihatnya dari 22,4 ke 44,8 ya kali 2. Ya, tapi kan saya lihatnya dari belakang ya. Gitu, karena paling banyak angkanya di belakang. Terus kita cek lagi 5,6 ke 2,8 bagi 2 juga kan. Nah, berarti kemungkinan besar polanya ini adalah bagi 2 gitu. Nah, 22,4 bagi 2 jelas-jelas 11,2 ya. 11,2 dibagi 2 5,6 benar ya. Berarti benar polanya bagi 2. Terus kita juga lihat dari belakang karena angka yang banyak itu di belakang. Jadi kita bisa gampang mencari pola. Nah, ini dia 12,8 ke 6,4 ya. Kemudian dari 6,4 ke 3,2, dari 3,2 ke titik-titik ya. 12,8 ke 6,4 itu kan bagi 2 ya. Kalau kita lihat dari belakang, kalau dari depan kali 2. Kita lihatnya dari belakang. Berarti ini bagi 2. 6,4 bagi 2, 3,2 ya, benar ya. Berarti ini polanya benar bagi 2 juga. 3,2 dibagi 2, 1,6. Berarti option yang dimaksud adalah 1,6 dan 11,2. Gitu. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan kah mengenai penjelasan saya? Next, lanjut ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 7 SSK sebentar. Bentar ya, nomor 7 yang mana nih? Ini ya nomor 7 ya, silakan kalau mau di SS. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal masih loncat 2 juga. Ya, tipe soal yang loncat 2. Oh, ini dia. 60 ke 56 sama, ini loncat-loncatin 2 juga kayak tadi ya. Ini juga loncatin 2 ya ke sini gitu. Nah, ini karena angka yang paling banyaknya di depan, kita bisa ambil pola dari depan. 60 ke 56 itu kan kurang 4 ya. 56 ke 52 itu kurang 4, jadi polanya ini kurang 4 ya. Berarti di sini 52, ini juga sama kan, 44 kurang 4 itu 40 ya. Berarti benar polanya minus 4. Nah, untuk titik-titik yang ini, ya berarti dari angka 52. 52 dikurang 4. Nah, jawabannya adalah 48. Nah, kemudian kita cek lagi yang berikutnya, yang bawah, ya, yang dari 58 ke 53, ke 48, ke titik-titik, kemudian ke 38. Nah, ini jelas ya, 58 ke 53 itu minus 5, ini juga minus 5. Terus ini titik-titiknya kita nggak tahu berapa, ya. Untuk jawab titik-titik yang ini, berarti asalnya dari sini, 48. Di mana polanya adalah kurang 5. 48 kurang 5 itu 43. Nah, kita cek nih, apakah 43 kurang 5 itu 38? Benar ya? Jadi jawabannya adalah yang ini, 48 dan 43. Oke, ini untuk bahasan mengenai baris deret loncat-loncat 2. Gimana? Oh, jangan cepet-cepet. Oke. Kak, gimana cara bisa tahu kalau loncatnya 2? Tadi tipsnya, kalau dari saya, ada yang komen dilambatin. Sorry ya. Yang pertama, kalian, makanya, kalian lihat dulu semuanya angkanya. Ya, karena kan kita nggak tahu nih, titik-titiknya 1 atau 2, di tengah atau di depan. Itu yang pertama. Kita lihat dulu semua angkanya. Yang kedua, kalian nggak usah mikir yang susah-susah dulu deh. Coba kalian cek loncat-loncat 1 ada polanya nggak? Kalau misalnya nggak ada, kalian coba loncat 2. Kalau loncat 2 juga tidak menemukan hasil, kalian pakai tingkat 2. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah langsung kayak, mikirnya yang kemana-mana dulu. Yang simple dulu aja. Bisa juga. Bisa, John. Iya, takutnya gitu. Ya.
Jadi dari basic dulu, tapi kalau kalian ngerasa udah lama banget ngerjain soal ini, udah lanjut ke soal berikutnya dulu. Jangan ngabisin waktu nanti pas ujian, gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Kemudian kita masuk ke, yang tadi itu loncat 1 ya. Loncat 1, kan angkanya cuma 1 ya, ini yang loncat 2. Sorry. Kan kalau tadi kan dia langsung ya, loncatnya 1 angka kan ya. Nah, ini yang loncat 2 angka. Yang tadi itu loncat 1 ya. Kita masuk ke yang ini, yang loncatnya 2 kali ya. 2 angka di tengah-tengahnya. Yang tadi itu loncat 1, kan kalau loncat 1 tuh ini ya, ada 1 angka ya. Nah, sekarang kita bahas yang loncatnya 2. Kita loncatin 2 kali. Nah, ini nomor 11 sampai 15 itu mengenai loncatnya 2 kali. Ya, ada 2 angka yang di tengah-tengahnya. Oke. Jadi kalian langsung lihat nih, loncat 2. Biasanya kalau kalian rajin latihan, itu lama-lama mata kalian bakal jeli banget untuk ngeliat polanya. Gitu. Jadi kayak terasa karena terbiasa. Nah, ini 2, 4, 8, 16. Ini jelas ya. Kali-kali 2 ya, nggak mungkin tambah-tambah 2 ya. Gitu. Terus, ini sebenarnya yang kali-kali 2 nggak perlu kita cari juga nggak apa-apa ya, karena kan ini loncatnya ke sini ya, nggak ditanya juga, gitu. Tapi nggak apa. Kemudian kita ke yang angka kedua, 6, kita lompatin 2, berarti ke 10. Ini kita lompatin 2 juga, ke 14. Kita lompatin juga 2 ke titik-titik yang pertama, ya. 6, 10, 14. Jadi kalau kalian udah bikin loncatan kayak gini, hiraukan angka yang lainnya. Jadi fokus ke 6, 10, 14 titik-titik. Berarti ini jelas penjumlahan 4. Penjumlahan 4, ini juga penjumlahan 4. Nah, dari angka 14 ke titik-titik berarti adalah 14 tambah 4 sama dengan 18. Gitu ya, untuk yang soal ini. Kemudian ke angka yang ketiga. Di sini ada, ini saya hapus aja yang angka 2 di atas ya, karena kan nggak ditanya juga di soal ya. Yang kali 2 ini nggak usah saya tulis, karena nggak ada di pertanyaannya juga, walaupun kita udah nemuin polanya kayak gimana. Angka ketiga adalah lompatin 2 angka juga, yang di tengahnya ada 2 angka yang dikosongin, ya. Ini juga sama. Nah, ini hati-hati juga, kadang kita nggak teliti ya lompatinnya. Jadi kita malah nggak ketemu jawabannya. Gitu. Nah, ini juga lompatin 2. Fokus lagi ke angka yang kita tuju, 3, 9, 27. Yang lain anggap aja nggak ada, gitu ya. 3, 9, 27 ini jelas banget ngomongin perkalian 3, ya. Berarti 27 kali 3 dong otomatis ya, dari sini ya. 27 kali 3 sama dengan 81. Makanya jawaban pertama adalah 18, jawaban kedua adalah 81. Option yang benar adalah yang B. Oke, untuk yang lompat-lompat 2 ada pertanyaan? Next, Kak. Oke. Yang lain kecepatan nggak? Ada yang semangat next, ada yang ngerasa kecepatan nih saya. Next ya. Oke. Soalnya variasi kalian. Oke. Yang berikutnya ada 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1. Sama ini juga soalnya lompat-lompat 2 ya. Jadi dikosongin 2 di tengahnya. Berarti dari 3 ke 2. Kalau tadi kan kita yang 6 sampai 10 kosongnya cuma 1 ya. Kalau ini kita ngosonginnya 2. 3 ke 2, 2 ke 1 berarti. Nah, fokus sudah ke angka 3 ini aja. 3, 2, 1 berarti ngomongin minus-minus 1. Ya. Cuma kan di sini yang ditanya cuma 1 ya. Cuma kadang kan kita nggak tahu ya ini tipe soalnya apa ya. Jadi kita emang harus nyari satu-satu ya otomatis ya. Hitung satu-satu kayak gini. Kemudian 6, lompatin 4 ya. Terus ini lompatin ke sini berarti ya. 6 ke 4 itu kan minus 2 ya. Berarti ini juga minus 2. Berarti optionnya adalah dari angka yang ini. Yang 4. Ya. Yang 4 kurang 2 berarti adalah 2. Gitu. Nah, yang angka ketiganya perlu dicari nggak? Sebenarnya nggak perlu lagi ya. Tapi kalau kalian mau memastikan, boleh-boleh aja. Misalnya kalian mau mastiin, oh berarti kalau yang ini berapa nih? Angka ketiga, berarti 4 lompatin ke 2 ya. Ini nanti lompatin ke sini berarti. Ya, cuma nggak ditanya. 4 ke 2 berarti minus 2 juga. Gitu. Ya, tapi itu kan sebenarnya nggak
ditanya juga ya di soalnya. Gitu. Jadi fokus ke yang ditanya aja. Oke, ini untuk nomor 12 ada pertanyaan nggak? Lanjut. Oke. Nah, yang berikutnya ini juga sama, loncat-loncat 2 kali juga, berarti dari 6 ke 5, 5 ke 4 ya. Jelas ini kurang-kurang 1 ya. Kemudian ini juga sama, lompatin 2 juga ya. Berarti dari sini lompatin 2 juga ya ke sini ya. 36 ke 30 itu adalah minus ya. Minus 6. Ya. Minus 6 ke sini. Berarti ini juga minus 6. 30 ya dikurang 6 berarti 24. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 13. Jadi angka ketiganya nggak perlu dicari. Gitu. Langsung aja. Ya, tapi kalau kalian mau lihat polanya juga boleh-boleh aja. Oke, itu untuk nomor 13. Kemudian nomor 14, ini juga sama mengenai lompat-lompat 2 kali juga ya, berarti 6 ke 12, 12 ke 18. Nah, kalau kita lihat polanya, ini bukan perkalian ya, karena kalau kali 2 harusnya di sini 24, tapi di sini 18. Berarti polanya di sini adalah plus 6. Gitu. Nah, kemudian yang ini sama lompatin 2 kali juga. Nah, ini juga tadi yang sempat ditanya temennya, Kak, kalau yang ada angka yang sama kemungkinan lompat ya? Iya. Ya. Jadi ini 20 dilompatin ke sini juga ya tetap 20 gitu. Karena memang dia nggak punya pola, jadi angka yang sama aja, angkanya tetap. Gitu untuk yang nomor 14. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya nih, nomor yang 10, angka ketiga. Lompatin juga ya 3 kali di sini. 2 kali maksudnya saya 2 nomor. 10 ke 18 itu plus 8 ya. Berarti logiknya ketika kita lompatin ke titik-titik yang di sebelah angka 20 ini, dia juga harus plus 8. Nah, sumbernya dari mana angkanya? Dari 18. Berarti titik-titik yang ini adalah 18 tambah 8 sama dengan 26. Berarti angka pertama 20, angka keduanya adalah 26. Berarti yang C. Sampai sini ada kecepatan nggak? Saya tadi ada yang ngerasa kecepatan. Siapa ya tadi ya? Nggak kecepatan ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir, tahun kalian. Di sini ada 15, 20, 23, 39, dan 33. Nah, ini yang maksud saya tipe 2 tingkat. Ya. Jadi, kalau kita tulis di sini ada 15, 20, kemudian 23, kemudian 29. Wait, saya kayaknya kejauhan nulisnya. Nanti nggak muat. Oke, di sini ya. Ada 15, 20, 23, 29, dan 33. Nah, kalau misalnya kita loncat-loncat 1 kan ini plus 5, plus 3, plus 6, plus 4. Gitu ya. Jadi kayak kok nggak ada polanya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Saya ganti warna biar beda. Ini kan kalau kita lompat-lompatin 1, ini plus 5 ya. Ini kita lompat-lompatin 1 juga, ini plus 3. Ini plus 6. Yang ini plus 4. Nah, biar ada polanya, biasanya kita bikin turunan. Ya. Turunannya apa? Kita lihat di sini. Wait, saya ganti warna lagi. Nah, ini dia. 5 ke 3. Berarti ini polanya dia minus 2. Ya. 3 ke 6. Berarti ini polanya kali 2. Kemudian 6 ke 4. Ini polanya minus 2. Berarti ngomongin minus 2 kali 2, minus 2 kali 2. Gitu polanya. Berarti dari sini ke sini, dia harus kali 2. Ya. Berarti bis 4 adalah plus 8. Kemudian kita geser lagi ke sini, minus 2. Plus 8 dikurang 2, berarti di sini plus 6. Nah, logiknya, 33 ini akan dijumlahkan dengan angka 8. Gitu. Jadi polanya 2 kali kita ngitungnya. Nah, ini ke sini. Ya. Berarti titik-titik di sini adalah 33 tambah 8. Makanya 41. Gitu. Nah, kemudian titik-titik yang di sebelahnya gimana? Dari angka 41 ini,
untuk jawab yang ini, tapi tambahkan dengan angka 6. Berarti di sini 41 tambah 6. Nah, jawabannya di sini adalah 47. Makanya option yang tepat adalah yang D. Itu ya. Sampai sini untuk yang bertingkat, kalau tadi kan loncat-loncat aja, ini yang bertingkat gimana? Kak, kalau mikirnya 3 ke 6 itu ditambah 3, 3 ke 6 itu ditambah 3, jadi nanti nggak ketemu. Oh iya. Oh iya, paham, paham, paham. Oke, kok. Nah, ini yang tingkat 2, tapi tadi saran saya, kalian coba pola yang sederhana dulu ya, nggak usah langsung ke pola yang kompleks ini. Nanti kalau misalnya ada waktu cukup, nah kalian bisa balik lagi nih. Langsung aja ya, biar nggak pusing ya. Oke, Mai. Oke, Yas katanya lanjut. Oke, ini untuk yang Kahoot sudah selesai dibahas. Berarti, wait, kenapa jadi ke close? Sebentar ya. Saya share screen lagi. Berarti latihan soal yang tadi kalian tanya ya. Yang apa sih yang ribuan desimal itu ya? Wait, kok dia nggak mau geser? Sebentar ya. Oh, oke. Oke, saya share screen lagi ya. Tadi sempat ada gangguan. Oke, untuk 1 sampai 15 untuk soal latihan tambahan selanjutnya ada yang mau kalian tanyakan dulu kah? Yang latihan Kahoot tadi. Next, Kak. Nothing. Oke, ada pertanyaan nih dari Alfi. Ada yang minta coba ngerjain. Kapan kita harus, kalau tipsnya tadi dari saya, kalian gak usah yang, kalau kalian nggak terbiasa dengan soal deret, kalian loncat 1, loncat 2 aja yang kalian kerjakan, ya. Yang kalian coba. Jadi kalau misalnya udah mulai mendalam kayak yang tadi, itu kalian spare waktu deh. Kalau misalnya kalian punya waktu untuk ke tingkat 2, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya waktunya nggak memadai, ya jangan sampai ngabisin waktu di soal yang sama gitu. Karena kan poinnya kan sayang nanti. Ini ada soal dari teman kita. Ini soalnya, ini nomor 10 atau ada angka 10-nya nih, Alfi? Ini maksud soalnya kayak gini, atau ini nomor 10? Coba, Alfi. 34, 42, 54, 68. Tuh. Coba, Alfi, ini soalnya benar kayak gini atau saya salah nulis soal? Oh, oke, benar kayak gini ya. Tadi mana soalnya? 10, 13, 15, 21, 25, 34, 42, 54, 68. Teman-teman yang lain boleh coba juga ya. Kalian juga bisa komen tuh di chat. Siapa tahu ada yang bisa langsung jawab atau pernah dapat soal ini. Aduh, ini maaf ya, ini dia balik ke slide yang satunya. Ada nggak? Itu soal tanggal 21 kan? Oh, jadi boleh dibahas nggak nih? Oh, kok Josafat tahu? Oh, ini soal yang udah pernah. Gimana, kita bahas atau enggak? Saya nggak tahu ini soal, kalau soal yang kalian kerjain. Bahas lah. Oke, kita cek ya. Ini kan soalnya baru dikasih aja, jadi saya belum tahu nih. Kita coba cek satu-satu dulu ya. Oke, kalau misalnya loncat-loncat 1 kan nggak bisa ya. Kita kalau misalnya bikin loncat-loncat 1 kan ini dia plus 3. Kita coba yang loncat 1 dulu. Oke. Nah, ini kan dia loncat 1 plus 3, plus 2, plus 6, plus 4, ya, plus 9,
plus 8 nggak ada nyambungnya ya. Nah, ini yang saya bilang kalau udah kayak gini, berarti bukan ini polanya. Udah, kalian gak usah yang buang-buang waktu untuk ngecek. Oke, kita cek lagi yang tipe yang kedua. Misalnya ini lompatnya sekali. 10 ke 15, 15 ke 25, 25 ke 42, 42 ke 68. Nah, ini kan dia kayak plus 5, plus 10, plus 7, plus 26 ya. Ya, plus 17 nih. 3, 4, 2 ya. Ini 68. Ini juga nggak ada polanya ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ini tipe yang tingkat 3. Tingkat 2 maksud saya. Kita cek lagi yang atas. Di sini 13 ke 21 itu plus 8. Ya, 21 ke 34, 34 ke 40, 54. 21 ke 34 itu plus 13. 34 ke 54 itu dia plus 20 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami kah? Coba saya lihat chat dulu deh, chat kalian. Ya, bisa jadi 3. Nah, ini yang udah biasa ngerjain udah langsung kebayang. Tingkat 3, tingkat 2. Nah, kita lihat di sini ya. 5 ke 10 itu kan dia, saya ganti warna deh, biar beda. Saya ganti warna apa nih yang belum ada, merah ya. Nah, 5 ke 10 itu kan plus 5 ya. Plus 5, plus 7, plus 9. Ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih polanya nih. Ya, kalau kita mau bikin pola ini plus 2 nih. Nah, ini lebih dalam dari soal terakhir yang tadi saya kasih. Ya, kalau tadi kan tingkat 2, ini udah tingkat 3. Tadi yang benar yang dijawab siapa tadi teman kita? Yosafat ya, Josafat. Ya, tingkat 3 gitu. Ini juga sama nih, kita kalau lihat lagi ya. Ini kan plus 5 ya. Ini plus 7. Nah, ini udah mirip, udah ketemu nih polanya. Oh, ini berarti ngomongin tingkat 3 plus 2. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Kompleks ya. Satu soal aja menuhin layar saya. Bisa dipahami nggak? Yang tingkat 3. Guys, yang udah TKD boleh nggak sih? Oh. Aman. Oke. Nah, berarti ini polanya kita lihat dari bawah. Ya, ini semoga tulisan saya nggak berantakan. Ini soalnya yang ini ya, bentar. Takutnya nanti ada yang bingung soalnya yang mana Kak Helda. Yang ini ya soalnya ya. Buat yang bingung soalnya yang mana, karena semuanya coretan. Ini soalnya, fokus ke sini. Terus kita lihat di sini berarti harus plus 2. Ya, kalau kita bikin di sini plus 2, berarti ini adalah plus 11. Gitu ya. Kalau ini plus 11, berarti 26 ini dia jadinya 37. Berarti ini plus 37. Kalau ini plus 37, ya berarti dari sini, kan ini dia lompat-lompat 2 ya. Lompat berapa ini tadi saya sama? Oh, lompat 1 ya. Nah, berarti dari sini ke sini, 54 ini, ya titik-titik yang pertama, itu harus ditambah 37. Ya, 54 tambah 37. Ya, sama dengan 891 gitu. Terus lihat yang atas lagi. Ini kan dia plus 2. Ya, ini berarti bentar, ini kok. Oh, bentar ya. Layarnya kegeser. Nah, ini kan dia plus 2. Plus 2. Berarti ini kan plus 9 nih, habis plus 7 berarti plus 9, ya. Kemudian 20 ini tambahin 9, berarti habis 20 di sini adalah 29 gitu. Berarti dari sini lompat ya. Oh, salah. Saya kebalik. Bentar ya, ada yang kebalik ke saya. Saking terlalu banyak coretannya, saya salah lihat angka. Ini dihapus dulu yang 91. Bentar, saya tunjukin dulu ke kalian ya. Ini panahnya ke sini ya, ke 68 ya. Karena kan ini panahnya ini yang dari 54 ya. Jadi 54 ini ditambahin 29 ya, untuk titik-titik yang pertama. Jadi bukan, tadi saya ngeliatnya panah saya ke 54, ternyata ke 68. 54 itu yang atas, tunjukkan yang atas ya. 54 tambah 29 berarti di sini. 54 yang ini tambah 29. Sama dengan
83. Jadi titik-titik pertama itu 83. Nah, untuk yang bawahnya 68 itu baru kita tambahin yang ini 37. 68 tambah 37 sama dengan 905. Jadi titik pertamanya 83, titik keduanya 105. Ya, sampai sini bisa dipahami kah? Iya, benar. Abaikan ya. Lama 1, 2, 3, tingkat 2, 3. Apakah itu semua kemungkinan soalnya, Kak? Iya. Kok soalnya kayak gitu polanya? Understood. Oke, good job. Ya, jadi tadi saran saya pokoknya lihat seluruh angka, coba yang simple dulu, baru coba yang lompat 1, coba yang lompat 2. Kalau kalian ngitungnya cepet, kalian bisa coba tingkat 2, tingkat 3. Gitu. Tapi ingat, kalau kalian ngerasa itu ngabisin waktu, jangan dilakukan. Coba cari yang lebih mudah lagi. Itu saran saya ya. Iya. Makanya ya semoga sih kalian bisa lihat polanya cepat. Iya, nanti di-share ya. Nanti saya kasih, sama coret-coretannya juga ada. Gitu. Oke, ada. Oh, bentar. Ada yang kasih soal lagi di chat. Oh, ada lagi nih yang kasih soal di chat. Oke, bentar ya. Saya stop share dulu, saya end show dulu. Biar saya siapin slide yang baru lagi untuk soal berikutnya. Oke, ini saya hapus. Oke, ini dia. Tadi ada soal dari teman. Jadi dibahas apa enggak nih bawa soal tesnya? Buat tutup multitasking. Mana tadi ya? Wait. Tadi soalnya mana sih? Kalian ketutupan chat yang pertama mana tadi yang ada yang paling atas nih sebelum Cici tadi kayaknya dia ngasih soal deh. Mana ya? Bentar ya, saya cari. Nah ini ya, Teresia ya tadi ya yang nanya ya. Bentar ya, Teresia saya tulis soalnya dulu. Teresia nih dicek saya nulis soalnya benar atau enggak. Loh. Bentar ya, ini terlalu cepat bergeser. Ini soalnya 4, 6, 16, 70. Sebentar ya, ini terlalu gampang bergeser. Soalnya 4, 6, 16. Tadi berapa lagi angkanya? 70 sama 70 sama berapa tadi soalnya? Ketutupan chat kalian hilang. Oh, 2842. 2842. 70 titik-titik 2842. Benar kayak gini ya soalnya ya? Siapa tadi yang kasih? Teresia ya? Bukan tadi yang chat. Benar nggak soalnya kayak gini? Oh, benar. Oke. Nah, ini juga sama. Kita lihat lompat 1 dulu ya. Kita cek dulu dia lompat 1 nggak sih? 4, 0 ya. 4 ke 6, 0. Ini 2. Ini 10 ya. Ini 16 ke 70 berarti 54 ya. Nah, kalau kayak gini tuh ya nggak mungkin ya. Nggak ketemu polanya. Jangan ambil pusing ke hal-hal yang ya udah jelas-jelas udah nggak mungkin gitu. Kemudian kita coba yang lengkap 2. Nah, ini kalau kita lengkap 2, dia plus 2. 6 ke 70 itu 64. Ya, kemudian 4 ke 16 itu oke, kemudian tapi coba kita cek dulu ya. Ini kan dia kali 4 ya. Terus ini titik-titiknya kemungkinan kali 4, kemungkinan ya. Terus kita lihat di sini kan plus 2 sama 64 itu belum ada jalan keluar. Tapi kita bisa lihat ke tingkat kedua, 2 ke 64 itu kali 32. Benar nggak? 32 kali 64. Nah, di sini coba kita cek nih. Ya, ini kali ya. Maaf, tadi saya belum tulis. Kita ke sini berarti. Berarti kalau memang polanya adalah
kali 32, berarti 64 ini harus kalikan 32. Ya, berarti angka di sini adalah 2064 kali 32 ya. Ini, yang ini, kali ini, gitu. Itu 2048. Ya, ini kan polanya dari 4 ke 6. 6 ke 70. Ya. Nah, kita cek apakah 70 ini kalau ditambahkan 2048 hasilnya 2842. Kita cek ya, 2048 tambah 70. Ya, ternyata enggak ya. Ini jadi 8, 11, 1. Enggak ya, enggak sesuai ya. Nah, kita cek lagi. Kalau misalnya ini tipe yang tingkat tingkat 3 misalnya, ya. Kita asumsikan ini 34 misalnya, ya. Kalau misalnya ini 34 kan ini tambah 2 ya di bawah ya. Nah, 34 kali 64 kita cek berapa? 2176 ya. 2176 kali 40 itu masih belum bisa juga ya. Karena kan ini kalau kita tambahin 2176 ini masih 6, 7, 1, 2. Masih jauh ya. Tapi udah mulai mendekati angka 2800 yang diminta di soal. Jadi kemungkinan besar polanya ini adalah tingkat 2. Ya, jadi kita harus sabar untuk mencoba ya, mencoba one by one ya. Gitu, satu persatu soalnya. 24, 32, 70 masih belum. Kita coba lagi ya. Saya cari angkanya yang paling mendekati. Oke, 70. Oke, belum ketemu juga ya. Misalnya nih, kita tes lagi ke angka berikutnya ya. Ke pola berikutnya misalnya, ini kan ini belakangnya 2 ya, berarti kita harus cari 4 kali berapa yang hasilnya 12. Misal kalau misalnya kita bikin ini 43 nih di sini. Ya, 43 berarti kan di sini dia plusnya 11 ya, plusnya 11. Nah, kita cari itu 43 kali 64 berapa? 2752 ya. Tapi kalau misalnya 2752 ditambah 70 itu masih belum mendekati. 2, 12, 8, 2. Masih belum ini ya. Belum sesuai ya sama yang diminta di soal. Nah, berarti pola ini salah. Bukan ini polanya. Gitu, bukan 2, terus ini dia 64, ini kali 32, kemudian ini jadi kali 43, itu ternyata bukan jawaban soalnya. Ya, walaupun ini mendekati ya, 2, 12, 8, tapi yang diminta di soal ini 2842 atau 2822, jangan-jangan 2822 lagi. Itu benar 2842. Keburu waktunya habis ya. Ini 2822 atau 2842 nih, takutnya 2822. Ya, kalau misalnya 2822 polanya kayak gini gitu. Dan kalau ini benar 2822, kalian dikerjain soal. Loh, kok kenapa dikerjain soal? Orang Kak Helda yang ngitung, kita mah nggak dikerjain kali gitu ya. Nah, ini kenapa saya bilang dikerjain soal? Karena yang bawah ini kan sebenarnya nggak kita butuhkan untuk mencari titik-titik ini. Kita cuma fokus ke kali 4 gitu. Jadi ya udah langsung aja 64, kalian ngapain capek-capek nyari ini. Kalau ini benar soalnya 2822 ya. Saya kasih warna kuning, kalian nggak kelihatan lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, nih kelihatan gitu. Ya, jadi sebenarnya yang dikerjain soal nggak hanya saya nih, kalian juga kemungkinan dikerjain soal kalau benar 2822. Jangan cap-cip-cup ya. Coba kalian usahakan dulu gitu. Ya, kalau saya pribadi nggak bakalan saya kerjain lagi yang bawahnya, cukup yang atas. Jadi walaupun cap-cip-cup, istilahnya nih nggak cap-cip-cup yang apa ya, yang sembrono banget lah istilahnya, masih ada logiknya gitu ya. Oh, ini apa nih 408? Jawaban yang mana tuh 408?
Kalian lagi bahas yang mana 408? Bentar ya, saya lihat chatnya udah ketutup soalnya. Kalian lagi ngerjain soal yang mana sih 408? Coba kasih soalnya lagi deh ke saya di chat. Saya tiba-tiba kalian jawab 408 dari mana? Gak produktif. Gitu ya. Pokoknya ini tips dari saya kalau misalnya emang nggak butuh dicari, nggak perlu dicari. Ya biar nggak buang-buang waktu kayak contoh yang tadi saya lakukan di soal nomor yang tadi. Kalian bahas apa 408? Oh. 2022 1011 ini gampang ini yang 2022 sama 1011. Ini kan gini ya. 2000 Intan ya, Intan pertanyaan Intan. Maksud hafat. Kayak 1011, kemudian 1006. Nah, ini termasuk soal mudah menurut saya karena saya slideshow. Apa tadi 1006 ya kalau nggak salah ya. Soalnya tadi dari Intan. Benar nggak sih tadi 1006? Iya, benar 1006 ya. Nah, ini kan cuma dibagi 2. Ini lompat satu kan bagi 2 ya. Maaf ya pakai pulpen merah. Saya ganti dulu. Nah, ini ke sini -5, berarti polanya tuh kayak bagi 2 -5 gitu. Ini juga gitu ya. Berarti ini 1006 bagi 2 berapa tuh? 503 ya. 503 dikurang 5 berarti sekitar 498. Gitu teman-teman. Ada lagi? Bisa, tapi ini mungkin ada soal yang kurang ya. Jadi nggak lengkap yang dimaksud sama Arif ya. Gitu. Pasti mungkin temennya ngasih taunya nggak lengkap. Oke, ada lagi. Tadi ada yang mau tanya soal desimal ya. Desimal tadi di latihan kalian tuh cuma koma-koma aja ya. Kalau yang pecahannya tuh saya nggak ngasih. Atau kalian ada soal yang kalian maksud yang pecahan? Atau ini nih, saya kasih pecahan desimal ya. Coba diketik aja, Mbak. Kalau diketik nanti nggak bisa slideshow sayanya. Gitu. Pokoknya seenaknya kalian aja ya. Jadi belum tentu hal yang menurut saya menarik sesuai sama kalian. Nah, kalau dari saya pribadi biasanya kayak gitu ngerjainnya. Ini desimal, pecahan yang bentuknya desimal mungkin yang bisa saya kasih ke kalian. Ada soal misalnya 0,7 ya. Kemudian ada 0,7 lagi ya untuk yang pecahan desimal ya. Kemudian 1,4. Kemudian 2,1. Kemudian 3,5. Titik-titik ya, ini yang ditanya. Komanya 9,1. Nah, menurut kalian jawabannya apa sebelum saya bahas? Kalau dapat soal kayak gini. Yang dari Anissa yang mana soal dari Anissa? Kali 0,5. Ada yang bilang kali 0,5. Oh iya, saya kasih optionnya aja buat kalian. Bentar. Optionnya itu, jadi kalian bisa coba-coba. Oke. Option yang A itu berapa ya? 4,2. Yang B itu 4,9. Yang C itu 5,6. D itu 6,3. E itu 7. Menurut kalian yang mana? Oh, 6,3 udah langsung ada yang jawab ya. Oke, 6,3, 5,6 variasi jawabannya. 5,6, ada yang B, ada yang D, B, C, D, ada yang milih ya. Yang A doang nih, belum dapat. Belum ada yang jawab A. Kok saya maksa ya jawab A. Oke, ada yang bilang Fibonacci, variasi nih, komen-komen dari kalian.
Ini beberapa teman kita ada yang keluar kayak lagi ujian deh, karena kan ada yang ujian jam 4 tadi ya. Oh, ada yang jawab A juga. Saya mempengaruhi kalian berarti. Oke, 0,7, 0,7 kita lihat dari lompat-lompat 1 ya. Nah, ini kan dia 0 ya, nggak ada. Terus 0,7 ke 1,4 berarti plus 0,7. Nah, ini plus. Kemudian 1,4 ke 2,1 itu plus 0,7 juga, sama. 21 ke 3,5 ini plus 1,4. Nah, jadi kayak 0, 0, 0,7, 0,7 ya. Terus titik kita nggak tahu nih mau berapa bikinnya, masih belum tahu. Tapi belum ada pola yang jelas. Coba kita bikin pola yang kedua, karena kan ini udah menuju pola ya. Baris pertama ini udah menuju pola, berarti kita lihat baris keduanya. 0 ke 0,7 itu plus 0,7. Nah, ini kelihatan. Ya, ini plus 0. Ya, ini ke sini plus 0,7. Oh, berarti logiknya adalah tingkat 2 nih. 0,7, 0, 0,7. Berarti di sini plus 0, ya. Plus 0, berarti di sini dari 1,4 plus 0, berarti tetap 1,4 ya. Kemudian dari 0,07 ya. Polanya, berarti 0,7, berarti ini 2,1. Nah, kita cek 3,5 ditambah 1,4 itu sama dengan 4,9. Ya, benar ya, 4,9. Oke, itu 4,9. Kemudian 4,9 yang ini ya. 4,9, terus kita cek ke sini, 9,1. Dia 2,1. Sesuai nggak? Masih belum ya. Ini berarti titik-titiknya ada 2 ya. Sorry, ini harusnya soalnya kurang 1. Ada yang kelewat. Ini harusnya ada angka 70 ya. Ada yang kelewat 1 angka. 7,0 ini 9,1 baru. Nah, ini 4,9 nih. Terus di sini plus 21. 2,1 maksud saya. 4,9 tambah 2,1 baru 70 ya. Nah, ini sesuai sama ini. Dari 49 ke 2,1. Nah, kemudian kan 0,7 di sini temannya 0 ya. Berarti ini harus plus 0 lagi. 0, 0,7, 0 kayak gitu. Berarti ini plus 2,1 ya. 7 tambah 2,1, 9,1. Sesuai ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin soal terakhir ya. Soal terakhir untuk kita bahas pada sore hari ini. Sudah pahamkah untuk soal terakhir pada sore hari ini? Oke, nih ada permintaan dari Intan. 1 nomor lagi ya, terakhir ya. Ada soal dari Intan. Wait, soalnya ketutup. Ada yang minta soal Intan, ada soal Anissa. Anissa yang mana ya? Yang Intan tadi mana nih? Bentar. Chatnya ketutup lagi. Boleh diulang, Kak? Yang mana? Yang ini ya? Yang ini. Tadi kan pertama 0,7 ke 0,7 itu plus 0. 0,7 ke 1,4 itu plus 0,7. Jadi kita hitung satu-satu ya. Ternyata belum ada polanya nih, tapi udah merujuk ke pola. Jadi kita turunin aja. Kalau udah mulai merujuk ke pola, kita turunin aja. Jadi dapatlah pola plus 0,7 plus 0 plus 0,7 plus 0. Nah, ini yang kita gunakan dari bawah ke atas untuk menemukan titik-titik dari soal yang diberikan gitu. Yes, benar. Oke, saya stop share ya. Nih ada Intan kayaknya tadi udah tanya deh. Bentar ya, saya jawab pertanyaan Intan dulu sebelum kita akhiri materi kita pada sore hari ini. Saya jawab pertanyaan dari Intan dulu ya. Oke, Intan udah beberapa kali kasih pertanyaannya. Sorry ya Intan, ketutup terus. Soal dari Intan adalah 7, 21, 231, kemudian koma titik-titik, koma titik-titik 2541, kemudian 363. Kayak gini ya, Intan ya.
Oh, ini dari Anissa. Oke, kayak gini ya Intan dan Anissa ya. 721, 231, 2541 ya. Nah, ini kalian bisa cek kalau misalnya kali kita satu ya, lompat satu dulu. Nggak usah lompat satu, yang berdekatan dulu. Ini kan dia kali 3 ya. Kemudian kita cek lagi, ada nggak sih kaitannya 231 sama 21. Ternyata ada ya, ini perkalian 11. Kemudian kita cek ini ke sini. Ini kali, depannya kali kan. Terus kenapa tiba-tiba ke yang belakang itu dia pembagian? Ya, kalau kalian cermati, 2541 kan lebih besar dari 363. Nah, ini berarti ngomongin pembagian 7. Ya, berarti kemungkinan besar lompatnya itu adalah nggak yang kayak gini modelnya. Karena kalau kayak gitu nggak bakal ketemu pola. Gitu nih, masa depan kali belakang bagi ya. Berarti nggak sesuai. Nah, kita gimana cek lagi nih, yang misalnya tipenya lompat 1. Nah, apa kaitannya angka berikut? Ya, ini ternyata perkalian 3. Terus kita ke sini, ya. Kita belum tahu apa jawabannya. Terus tiba-tiba ke sini. Ya, 363. Nah, kemudian 231 kalau kita kalikan 3 pun nggak bisa ya. Gitu. Nggak nyambung dianya. Tapi bisa jadi ini itu adalah 121. Kenapa? Kalau misalnya polanya kayak gini, ya, kemudian kita kaitkan dengan 231, berarti bisa jadi kali 3 minus 110, kemudian kali 3 lagi. Gitu, ya. Cuma kita tetap cek lagi apakah itu jawabannya yang tepat. Terus yang atasnya, yang ini yang 21, ya, 21 sama titik-titik kita nggak tahu berapa. Terus ini, ya, 2541. Nah, kalian lihat ujung ke ujungnya. Apa kaitan 2541 sama 21? Ya, bisa jadi ini tipe perkalian. Ya, kalian langsung lihat aja, oh 2541 sama 21 itu tipenya kayak perkalian deh. Tapi tetap harus dicek. Misal kita mau pakai ini kali 11. Ya, kalian cek 21 kali 11, 231 ya di sini ya. Nah, terus kemudian 231 kalian cek lagi kali 11, apakah hasilnya 2541? Benar. Ya udah, berarti jawabannya ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini jawab pertanyaan Anissa. Ada pertanyaan kah dari Anissa? Kok bisa 3, Kak? Yang mana 3? Oh, kali 3. Oh, saya kebalik ya. 203. Oh, ini masih fokus yang atas ya. Wait. Saya fokus ke 7 sama 21 tadi. Oke, yang atas tapi udah paham ya. Kita benerin dulu yang bawahnya. Tadi saya masih fokus yang loncat 1 tadi. Jadi saya nulisnya apa tadi? 3 ya. Maksudnya 33. Oke, bentar ya. Kita perbaiki. Tadi saya fokusnya ke sini tadi. Harusnya ke sini ya. Ini kan dia kali 33 nih. Ya. Terus kan ini kita belum tahu berapa. Ya, berarti ini yang 21 ini saya hapus dulu ya. Yang penting yang atas sudah paham ya, yang 231 ya. Oke, ini kali 33 ya. 231 bagi 7 itu 33. Kemudian kita fokus ke sini. Ini kita belum tahu berapa ya. Kemudian kaitannya apa nih sama 363? Nah, ini tadi kan saya jawabnya adalah kemungkinan misalnya di 33 ya. Gitu. Nah, terus kaitannya apa sama 231 kalau misalnya ini kali 33? Karena kalau dibikin kali 33 nggak ada jawabannya. Nggak nyambung dia. Nah, kita cek lagi. Nah, coba kita cek ya. Misalnya 7 kali 33, apakah 231? Benar ya. Kemudian 231 dibagi 21. Nah, hasilnya adalah 11. Ya, tapi kebalik. Dibagi 11 maksud saya. Dibagi 11.
Nah, kemudian itu kan 21 ya, 21 di sini. Nah, 21 dikalikan 33. Nah, hasilnya 363 enggak? Enggak kan? Nah, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kalau misalnya kita mau pakai pola yang 33. Nah, ini bukan ini berarti. Nah, berarti 363 ini belum bisa pakai yang tadi gitu. Jadi kita harus rajin-rajin ngecek nih yang mana yang paling tepat. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang 33 berarti kan di sini dia 11 nih. Gitu. Ya. Nah, kaitannya apa nih misalnya sama 231-nya? Nah, kita bisa kaitin. Oh, berarti ini dibagi 21. Gitu. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Iya, makanya ditanya. Makanya teman kalian nanya karena ini termasuk soal yang sulit. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami kah? Pasti teman-teman kalian yang ngasih soal tuh udah nyoba di rumah, terus mereka nggak ketemu, makanya memecahkannya juga cukup sulit. Tapi biasanya nggak banyak sih soal yang sampai kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah dari kalian? Sudah ya? Oke. Ada nggak? Nothing? Ya, semoga kalian dapat soalnya juga yang ini ya, yang mudah untuk kalian pahami. Oke, adakah cukup jelaskah untuk materi pada sore hari ini? Makin soal yang berikutnya makin panas ya kepalanya ya. Soal-soal. Iya, cukup menghabiskan waktu. Makanya tadi nih tanya teman kalian karena mungkin dia udah nyari-nyari nggak dapat jawabannya. Gitu. Oke, sampai sini. Gimana kalian? Makin kesini makin susah. Ya, karena soal ini ya, soal request dari teman. Skip aja. Oke, good luck ya untuk kalian. Semoga ujiannya dipermudah. Terus apa yang kalian sudah usahakan selama ini boleh berguna nantinya pas kalian mengerjakan soal-soal. Good luck. Semoga kalian lulus. Amin, 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 amin. Oke, saya kembalikan ke Mimin untuk berikutnya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Helda telah memberikan materinya. Wih, teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Sudah puas atau tidak teman-teman? Gimana apanya? Ya sudah puas belum? Kenyang soal? Waduh, kenyang soal. Mantap, mantap. Nanti malam kita bahas apa? Bahas core value ya. Semoga ada ya teman-teman ya. Karena masih to be confirmed. Jadi masih dalam proses tahap tahap perbincangan. Mungkin bakal live class atau tidaknya nanti gimana nanti ya. Ya, Minca lemes ya teman-teman ya, belum libur dalam 1 minggu ke depan ke belakang jadi lemes. Kan nanti pembahasannya di set jam berapa? Sekitar 1 jam atau 2 jam setelah live class ini beres ya. Oke, malam ini TKD aja Kak, dikuatin. Gimana nanti ya tutornya ya teman-teman. Ya teman-teman yang sekarang mungkin jam 4 ataupun nanti jam setengah 7 apa namanya tes, semoga dilancarkan, semoga dilancarkan, jangan sampai ada problem, jangan sampai ada masalah. Yang penting teman-teman disiapkan hal-hal yang sepele seperti misalkan kuota ataupun tempat yang enak ya gitu. Mungkin cukup ya di sore hari ini. Mungkin kalau nanti untuk teknis absensinya nanti Mimin kirim lewat grup ataupun nanti di akhir acara live class di sesi 2 ataupun itu juga kalau ada ya. Kalau misalnya nggak ada nanti Mimin langsung kirim
absensinya. Dan untuk materinya ataupun rekamannya, teman-teman bisa tunggu 2 jam ataupun 1 jam karena membutuhkan proses untuk uploading ataupun processing ya, teman-teman. Oke, any question for today or this class? Tidak ada ya teman-teman, enough. Oke. Sick. Teman-teman pada semangat ya. Oke, kalau susah skip aja ya. Kak, ada bimbingan TKB ya, teman-teman masuk grup di bimbingan TKB aja dulu teman-teman ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada, nanti kita akan beritahu untuk live kelas TKB ataupun bimbingan TKB. Jadi teman-teman yang bisa kan belum ada ya, daripada nunggu hasil, mending teman-teman udah langsung belajar TKB aja dulu. Soalnya waktunya sangat mepet ya. Jangan mahal-mahal, tenang teman-teman ya. Jadi ASN harganya sangat affordable dan merakyat sekali ya teman-teman, yang tidak menguras kantong teman-teman. Karena kita niatan untuk membantu teman-teman masuk BUMN ya. Ya, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Atas perhatiannya, atas partisipasinya di live class sore ini. Teman-teman sangat hebat, sudah solid untuk bisa datang di live class padahal di hari Minggu ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa dapat grup TKB-nya mungkin di Instagram ataupun di grup. Oke. Sekian ya teman-teman. Kita akan kembali lagi mungkin sore ataupun nanti ya. Jadi tunggu aja kabar di grup ataupun kalian teman-teman bisa dilihat, diklik di bonus premium. Apakah sudah tersedia atau belum? Oke? Oke teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman untuk sore hari ini? Ya jelas ya. Oke, terima kasih dan semangat yang ujian di malam hari dan besok ataupun lusa. Ingat teman-teman, di malam hari ataupun besok adalah hari terakhir live class jadi BUMN. Jadi jangan sampai terlambat lagi ataupun jangan sampai kangen ya teman-teman. Oke, selamat malam. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali teman-teman. Dadah teman-teman.